Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Fitri akan menjelaskan tentang penyajian data. Data sebenarnya bisa disajikan dalam berbagai macam bentuk. Misalnya dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram gambar atau piktogram. Tujuan dari penyajian data yaitu agar data mudah dibaca dan dipahami. Ibu akan bacakan contoh soalnya. Berdasarkan informasi dari Detik News, pemerintah Kabupaten Karawang mengupdate data warga Karawang yang terdampak COVID-19. Yang pertama, positif corona sebanyak 34 orang. Yang kedua, pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 37 orang. Yang ketiga, orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 100 orang. Tugasnya, sajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan piktogram atau diagram gambar. Pertama, kita akan sajikan data ini dalam bentuk tabel. Sebelumnya, kita harus mengetahui pada informasi ini data apa sajakah yang kita masukkan ke dalam tabel. Sebelumnya, Bu Fitri akan mengingatkan, setiap kita menyajikan data baik dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, ataupun piktogram, di bagian atas kita harus menuliskan judulnya. Dan judul tersebut pastinya ada di dalam informasi ini. Setelah kita baca, sudah jelas judulnya adalah ini, data warga Karawang yang terdampak COVID-19. Ya. Jadi kita tulis judul terlebih dahulu di bagian atas. Paling atas tabel, ya. Kan jenis penyajian datanya tabel, berarti ditulis tabel, di bawahnya baru judulnya yang kita temukan pada informasi ini. Data warga Karawang yang terdampak COVID-19. Kemudian di kolom pertama pasti kita harus menuliskan kolom nomor atau disingkat NO, ya. Ada 1, 2, 3 sesuai dengan informasinya. Kemudian bisa kita lihat di sini ada status dari masing-masing orang, ada yang positif corona, ada yang PDP dan ada yang ODP. Dimasukkan ke kolom yang kedua, ya. Keterangannya boleh ditulis status, ya. Positif corona, PDP, ODP. Kemudian kolom yang ketiga berisi angka atau jumlahnya. Nah, di sini di bagian ujung ada COVID positif corona 34, kemudian PDP 37 dan ODP 100 orang. Di sini ditulis jumlahnya, kemudian disalin, ya. Setelah itu di bagian akhir boleh ditulis jumlah atau total. Bisa juga ditulis total, kemudian dihitung jumlah orangnya. Kemudian ini adalah hasilnya. Ini selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Informasinya masih yang seperti tadi. Ini ditulis diagram batang, kemudian di bawahnya judul. Data warga Karawang yang terdampak COVID-19. Untuk menggambar diagram batang, yang pertama adalah kita membuat dua sumbu, yaitu sumbu X atau sumbu yang mendatar dan sumbu Y atau sumbu yang tegak lurus, ya. Jangan lupa di sini ditulis keterangannya X dan Y. Selanjutnya, kita harus tentukan di mana letak keterangan status dan keterangan jumlah. Biasanya, keterangan yang berbentuk angka atau jumlah diletakkan di sumbu Y atau di sumbu yang tegak lurus agar bisa memperlihatkan masing-masing ketinggian batang yang berbeda sesuai dengan informasi yang tadi kita baca. Selanjutnya, untuk keterangan status kita letakkan di sumbu X atau sumbu yang mendatar,
ya. Masing-masing status diwakilkan dengan sebuah batang, ya. Bisa dilihat statusnya ada 3, yang tadi ada di informasi, di sini juga berarti batangnya ada 3. Masing-masing digambar secara terpisah. Jadi ada jaraknya, ya. Ini jaraknya. Jangan lupa pada sumbu Y kita harus tuliskan angka. Di paling bawah ini angka 0. Kemudian kita bisa lihat pada informasi, jika keterangan jumlahnya berupa puluhan, boleh ini lompat 10. Jadi 10, 20, 30, terus sampai 100, ya. Kalau jumlahnya berupa ratusan, berarti boleh lompat 100, misal 100, 200, 300, sampai 1000. Jika keterangan jumlahnya dalam bentuk bilangan satuan, berarti boleh bikin penggarisnya dari 0, 1, 2, 3. Jadi kita buat lebih efektif saja, ya. Kemudian pasien positif corona tadi sebanyak 34. Jadi pertama kita buat garis putus-putus mendatar seperti ini, ya, menggunakan penggaris. Kalau 34 berarti ada di antara 30 dan 40, ya. Bisa kita kira-kira saja. Ditarik garis, kemudian dibuat batangnya. Seperti ini. Kemudian sama untuk yang PDP sebanyak 37 orang, berarti garis putus-putus mendatarnya ada di antara 30 dan 40, namun sedikit menjorok ke 40 karena 37, ya, di sini. Ya, kemudian dibuat batangnya. Yang status ODP ada 100 orang. Berarti dibuat garis mendatar pas di titik 100, ya. Kemudian dibuat batangnya yang lurus. Yang ketiga adalah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Di sini ditulis judulnya diagram garis data warga Karawang yang terdampak COVID-19. Hampir sama seperti diagram batang. Yang pertama kita membuat sumbu X dan Y, ya. Kemudian kita buat penggaris, angkanya lompat 10 karena jumlahnya berupa puluhan. Ada yang 34, ada yang 37, dan ada yang sampai 100. Kemudian ketika kita membuat garis putus-putus, kalau diagram batang kan hanya mendatar saja, ya. Kalau diagram garis, kita buat garis putus-putus secara mendatar dan secara tegak lurus, ya. Jadi bertemu di satu titik ini. Misal, keterangannya statusnya di sini ada positif corona, PDP, dan ODP. Pertama positif corona ada 34 orang. Berarti pertama kita tentukan penggarisnya dulu. 34 ada di sini. Buat garis putus-putus yang panjangnya sampai lurus dengan status yang di bawah, ya. Kemudian kita lanjutkan buat garis putus-putus sampai ke bawah menggunakan penggaris. Begitu pula dengan status PDP. Kita lihat ada 37 orang. Kita lihat penggarisnya, lihat sumbu Y-nya. Kita buat garis putus-putus secara mendatar dan buat titik yang agak tebal di sini, ya. Ini juga tadi dibuat titik, ya. Kemudian digariskan atau dibuat garis putus-putus lagi ke bawah. Begitu pula dengan ODP, ya, sama. Buat garis putus-putus di angka 100 karena jumlah orangnya ada 100, ya. Lurus sampai lurusan ke status yang bawah sini. Kemudian buat garis putus-putus ke bawah yang lurus dan rapi. Di sini buat titik yang agak tebal. Jadi ada 3 titik, ya, karena ada 3 subjek atau 3 status. Setelah itu barulah kita buat garisnya. Caranya dengan menghubungkan masing-masing titik dari status tersebut. Yang positif corona ditarik garis ke
sampingnya, yaitu yang PDP. Ditarik garis yang lurus, kemudian dari yang PDP dibuat garis lurus lagi, naik ke atas mengikuti titik yang ODP. Ya. Lebih bagus lagi kalau garisnya menggunakan warna yang beda, misalnya pulpen merah atau spidol ya. Yang terakhir adalah diagram gambar atau piktogram. Di sini ditulis judulnya, data warga Karawang yang terdampak COVID-19. Untuk diagram gambar, kita buat kotak terlebih dahulu. Mirip seperti tabel, tapi pada diagram gambar tidak perlu ada nomor ya. Jadi hanya ada 2 keterangan. Itu keterangan status tadi ya, dengan jumlahnya. Tadi keterangan status ada 3 ya, positif corona, PDP, dan ODP. Kemudian untuk gambar bisa kita sesuaikan sesuai dengan informasi. Karena ini jumlahnya jumlah orang, boleh kita buat simbol orang seperti ini. Kalau yang dibahas dalam informasi adalah buku, kita gambar bentuk buku. Ya, kalau yang dibahas pohon, kita gambar bentuk pohon dan sebagainya. Kemudian karena masing-masing jumlahnya begitu banyak, ada yang 34, ada yang 37, ada yang 100. Kalau kita bikin orang sampai 100, pasti akan menyita waktu yang sangat lama. Jadi supaya lebih efektif, kita buat keterangan. Boleh kita buat orang yang lebih besar, 1 mewakili 10 orang. Jadi orang besar yang kita buat di sini, 1 ini mewakili 10. Ya. Untuk orang yang kecil ini mewakili 1. Ya. Jadi kan positif corona jumlahnya ada 34. Kita tidak perlu membuat orang sampai 34 buah. Tapi untuk puluhannya kita buat aja orang yang besar ya. 10 tambah 10 tambah 10 hasilnya 30. Karena jumlahnya 34, sisanya pakai orang yang kecil ya. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlahnya ada 34. Begitu pula dengan yang PDP sama 37 tadi. Ini 10, 20, 30. Ininya yang orang yang kecilnya 7. Jadi jumlahnya 37. Jadi dia diwakilkan dengan sebuah gambar. Karena ini diagram gambar. Yang ODP ada 100. Berarti kita langsung aja pakai yang gambar orang yang besar ya. Mewakili 10. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Seperti itu agar lebih efektif. Bu Fitri ingatkan lagi, untuk gambar yang kita masukkan pada diagram gambar, gambar ini harus mewakili dari semua bagian. Jadi kalau positif corona pakai gambar orang, ya yang PDP juga gambar orang, yang ODP juga gambar orangnya seperti ini. Jangan yang positif corona gambarnya orang bulat begini, terus nanti yang PDP bikin orangnya ada rambutnya, terus yang ODP bikin orangnya ada bajunya. Nah itu nggak boleh ya. Jadi simbolnya mewakili semua dari keterangan ya. Sekian penjelasan dari Bu Fitri. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.